warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ketiga, perkenalkan nama saya Dea Anggreni Aisyah Fitri dengan NIM 22020019 dari Prodi D3 Fire and Safety Institut Teknologi Petroleum Balongan. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya untuk pekerja yang bekerja di industri, namun keselamatan dan kesehatan kerja juga diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh paling dekat yakni aktivitas kita di rumah. Bagaimana cara kita menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada aktivitas kita di rumah? Lalu hal apa saja yang perlu kita ketahui untuk menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada aktivitas kita di rumah? Untuk istilah-istilah dalam keselamatan dan kesehatan kerja, yakni ada hazard dan risk. Bahaya atau hazard yaitu suatu hal yang bisa mengakibatkan cedera pada manusia atau kerusakan pada alat atau lingkungan. Untuk resiko atau risk didefinisikan sebagai kesempatan terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya kerja. Untuk selanjutnya pengendalian risiko. Eliminasi X jika ada lubang, tutup lubangnya. Hilangkan bahaya dari kontak fisik. Yang kedua, substitusi pengganti tools. Yang ketiga ada AC, isolasi orang dari bahayanya. Yang keempat ada IC, mengatur shifting atau jam kerja, pembuatan SOP. Yang kelima ada PPI. Yang keenam ada konsep hierarki, artinya sistematis berurutan. Penggunaan pengendalian yang atas baru ke bawah. Hazard sendiri memiliki 5 jenis. Yang pertama, mekanik, fisika, biologi, ergonomi, dan yang terakhir, psikososial atau psikologi. Selanjutnya kita masuk ke bahaya mekanik. Bahaya mekanik adalah jenis bahaya yang terkait dengan peralatan, mesin, atau objek bergerak yang dapat menyebabkan cedera fisik. Contohnya, penggunaan ponsel saat berjalan atau melakukan aktivitas lain dapat meningkatkan risiko terjatuh atau mengalami kecelakaan karena kurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar. Contoh bahaya mekanik yang masih sering kita lakukan. Untuk pengendalian resikonya, eliminasi, menghilangkan kebiasaan memainkan ponsel saat sedang di-charge sepenuhnya. Ini adalah metode paling efektif karena menghapus sumber risiko. Yang kedua, substitusi, mengganti ponsel atau charge yang model yang lebih aman dan dirancang untuk digunakan saat di-charge tanpa risiko yang signifikan. Misalnya, menggunakan ponsel dengan fitur fast charging yang lebih aman atau menggunakan charger yang sudah bersertifikasi aman. Yang ketiga, engineering control, menggunakan teknologi atau desain yang mengurangi risiko. Contohnya menggunakan charger dengan pelindungan overcharger atau fitur auto cut off yang otomatis untuk memutuskan arus ketika baterai penuh. Yang keempat, administrative control, memberikan edukasi dan pelatihan kepada pengguna mengenal bahaya menggunakan ponsel saat di-charge dan cara penggunaan yang aman. Yang terakhir, alat pelindung diri, menggunakan pelindung atau isolator pada kabel charger untuk mencegah risiko sengatan listrik. Meski APD tidak sepenuhnya menghilangkan risiko, mereka dapat mengurangi dampaknya. Namun, dalam konteks memainkan ponsel saat di-charge, APD mungkin kurang efektif dibandingkan metode pengendalian yang lainnya. Untuk selanjutnya, bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi adalah kondisi atau faktor dalam lingkungan kerja atau aktivitas sehari-hari yang dapat menyebabkan cedera atau gangguan kesehatan karena adanya ketidaksesuaian antara tuntutan fisik suatu pekerjaan atau aktivitas dengan kemampuan dan batasan fisik seseorang. Contohnya, posisi tiduran saat menggunakan ponsel seringkali tidak mendukung postur tubuh yang baik, menyebabkan ketegangan otot dan nyeri pada leher, bahu, dan punggung. Contoh bahaya ergonomik. Untuk pengendalian risikonya,
Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan kebiasaan menggunakan ponsel saat tiduran sepenuhnya. Misalnya, menetapkan waktu tanpa ponsel sebelum tidur atau menggunakan ponsel hanya saat duduk atau berdiri. Yang kedua, substitusi. Mengganti aktivitas menggunakan ponsel dengan aktivitas lain yang lebih aman saat tiduran, seperti membaca buku atau mendengarkan musik melalui perangkat hands-free. Menggunakan perangkat lain yang lebih ergonomis untuk digunakan saat tiduran, seperti tablet dengan dudukan yang bisa diatur. Yang ketiga, engineering control. Menggunakan alat penyangga atau holder untuk ponsel yang dapat dipasang di tempat tidur, sehingga pengguna tidak perlu memegang ponsel dengan tangan. Ini mengurangi risiko cedera pada leher dan bahu. Yang keempat, administrative control. Memberikan edukasi mengenal risiko kesehatan dari pengguna ponsel saat tiduran, seperti cedera leher atau gangguan tidur. Yang terakhir, alat pelindung diri atau APD. Menggunakan bantal leher atau penyangga punggung yang dirancang untuk memberikan dukungan tambahan saat menggunakan ponsel saat tiduran untuk mengurangi stres pada otot leher dan bahu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.